Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa di tempat ini maupun bagi Bapak Ibu yang di rumah masing-masing. Kita mau bersama-sama bersehati, berdoa. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini dan Tuhan pun ada di tempat Bapak Ibu Saudara bersama-sama bersekutu bersama dengan kami. Mari kita mau satukan hati kita mau sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh merendahkan hati kami kembali di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam seluruhnya ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini maupun yang kami ada di rumah kami masing-masing. Kami bersama-sama bersehati, berdoa, merendahkan hati kami. Bersama-sama naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga yang ada di rumah juga Tuhan. Bila melalui persekutuan ini Tuhan, semakin hari kami boleh semakin dibangun Tuhan. Semakin hari kami semakin bertumbuh Tuhan, menjadi serupa seperti Engkau. Kami rindu iman kami dibangun Tuhan. Mari ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah hadirat-Mu di tengah kami. Turunlah hadirat-Mu Tuhan, di tengah Tuhan. Anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari kita satu pujian. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lihat kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kau katakan kepadamu malam hari ini Tuhan, satu hal yang kami minta kepadamu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau. Kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Kami merindukan Engkau lebih daripada segalanya Tuhan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, ku lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan malam hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu turun di tengah kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kekuatan-Mu berlimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami Tuhan malam hari ini. Kami rindu dibangun oleh firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Nyatakan keinginan-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Biarlah kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Yosia. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buat Bapak Ibu yang di rumah yang sedang mengikuti persekutuan doa online pada malam hari ini, ya saya percaya bahwa Bapak Ibu boleh mengikuti dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini tema renungan firman Tuhan adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang di mana firman Tuhan katakan tadi di sini adalah di mana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini, sudahkah kita menjalankan ibadah yang sejati itu? Sebagaimana firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini merupakan tantangan bagi kita pada masa-masa pandemi seperti ini. Ya, tentunya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita harus melakukan dan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tentunya kita memberikan yang terbaik, bahkan totalitas dalam kehidupan kita boleh nampak dalam ibadah kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menarik pada malam hari ini dikatakan tadi mempersembahkan tubuhmu. Ya, kenapa harus tubuh kita yang dipersembahkan? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan mengenai hidup kita, mengenai tubuh kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan tadi dalam Roma 12 ayat yang pertama katakan mempersembahkan tubuh kita. Ya, kenapa bukan yang lain? Kenapa tubuh kita? Firman Tuhan katakan dalam ayat ini bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ya. Tempat Roh Kudus berdiam, tempat Roh Kudus bertahta adalah dalam tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya kalau kita menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa pandemi seperti ini sebenarnya banyak waktu bagi kita untuk mau bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Namun, apakah itu kita lakukan? Apakah itu kita pergunakan dengan baik? Ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Dan dikatakan kalau kita mempersembahkan itu dan melakukan itu, itulah ibadahmu yang sejati. Ingat tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Sudahkah kita selama ini memberikan hidup kita ini, tubuh kita ini menjadi kediaman daripada Roh Kudus? Atau selama ini banyak kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Ya, Roh Kudus tidak menjadi tempat kediamannya dalam kehidupan kita. Atau seperti yang dikatakan di dalam Wahyu bahwa Yesus katakan ia ada di luar gitu kan, mengetuk-ngetuk pintu. Berarti posisi Yesus ada di mana? Ada di luar. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau mempersembahkan tubuh kita ini. Ya, mari kita mau mempersembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus kepada Allah. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini tadi, ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, ayat yang ke-20 katakan sebab kamu apa? Telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan kita harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Kalau hidup kita ini adalah milik Kristus, maka Kristus yang bertahta, Kristus yang berdaulat dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam ibadah kita adalah yang kita lakukan adalah biar Tuhan yang berkarya dengan leluasa. Bukan menurut selera kita, bukan menurut keinginan kita, bukan dengan aturan-aturan yang manusia. Bukankah firman Tuhan katakan bagaimana keadaan waktu
orang-orang Farisi melakukan rutinitas ibadah mereka. Dan Yesus sendiri berkata, yang mengutip tentang apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu. Ya, kenapa? Hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam melakukan segala sesuatu. Biar Roh Kudus yang menata dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang bertata dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus yang mengendalikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa firman Tuhan mengingatkan pada kita bahwa bagaimana dikatakan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, seolah-olah kita ini tidak berhak lagi atas kehidupan kita. Karena Tuhan telah membayarnya, telah membelinya dengan lunas oleh apa? Oleh darahnya yang mahal. Ya, bukan emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba yang mahal. Jadi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, bukan kita menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di bagian yang terakhir dari ayat yang ke-20 itu, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakan Allah. Hidup kita ini dimanapun kita berada, kita mau persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau firman Tuhan kata-kata dipersembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita melakukan itu dalam kehidupan kita masing-masing? Dimanapun kita berada, firman Tuhan mengingatkan pada kita, persembahkanlah tubuhmu. Kalau kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, maka itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita ingat kembali kehidupan kita, keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Allah yang mempunyai. Ya. Kita enggak punya hak untuk mengaturnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar malam hari ini kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, sehingga kita boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat kita ada di rumah Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, dalam keadaan, dalam kondisi apapun, kita mau senantiasa mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk keegoisan kita, tetapi kita mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ibadah yang sejati itu adalah kalau kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Ingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Izinkan dia berkarya, lalu kemudian ingat bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Makanya Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, ya, tapi Kristus yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari malam hari ini sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya, biar kita mau izinkan Tuhan berkarya. Apa yang harus kita perbuat, apa yang kita lakukan pada malam hari ini
boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan berkumpul di tempat ini, dan juga Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini dari rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa merindukan, Tuhan kami boleh memuliakan nama-Mu, Tuhan mengagungkan nama-Mu Bapa. Dan biar Tuhan melalui kesempatan ini, kami boleh izinkan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Kami boleh izinkan Roh Kudus berkuasa, bertata dalam kehidupan kami Bapa. Oh Tuhan, biar Tuhan kami, Tuhan milik Tuhan. Engkau yang berkarya, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Bapa. Kami percaya kalau kami milik Tuhan, Tuhan memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang peduli dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Karena kami adalah milik-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Oh Tuhan, lewat kehidupan kami, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami boleh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Dan sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya rindu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang di rumah juga boleh bersama-sama berdoa bersama dengan kami, saling mendukung. Dan Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa seperti di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja bersama dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di sini maupun yang di rumah, sebelum kita berdoa kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Pujian ini sangat memberkati bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari angkat puji dengan sungguh-sungguh supaya satu iman kita di hadapan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya.
yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, satukan hati kami, baik yang ada di tempat ini Tuhan, maupun yang di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersehati Tuhan, berdoa bagi beberapa pokok doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Amin. Dan Engkau menjawab doa kami Tuhan sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Buat pemerintahan, kita berdoa, kita bawa semuanya ke hadapan Tuhan. Untuk sore ini nanti saya minta Bapak Aris yang berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, kami bersyukur Yesus. dan kami berterima kasih Tuhan malam hari ini Amin Tuhan. Tuhan. Kami mau bersepakat Tuhan, Amin bersehati Yesus. Tuhan. Terima kasih. Dengan rekan-rekan kami yang di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Haleluya, Mari Bapa, Yesus. kami berdoa, kami mau memandang Amin. bangsa kami seperti Engkau memandang Tuhan. Amin, Yesus. Kami yakin dan kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk Amin, menolong Yesus. bangsa Amin, kami. Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam Tuhan untuk mendengar seruan Amin. doa-doa kami Amin, Tuhan. Yesus. Yang menjadi pemisah seringkali adalah dosa pelanggaran bangsa kami Bapa. Malam ini kami minta Tuhan, Kau mengampuni bangsa kami Tuhan. Kau memberkati, Kau mengampuni bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan sungguh Tuhan bangsa ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau memberikan pengampunan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, malam ini kami berdoa buat pemerintahan kami Tuhan. Orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan Tuhan untuk memerintah di bangsa ini Tuhan. Dari yang teratas sampai yang terbawah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Beri hikmat marifat Tuhan kepada mereka semua malam hari ini Tuhan. Untuk Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Untuk Tuhan memberikan kebijakan-kebijakan Tuhan. Yang sungguh semuanya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang direncanakan. Segala sesuatu Tuhan yang direncanakan Tuhan buat pemerintahan kami untuk rakyat Indonesia Tuhan. Semuanya boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Karena ada campur tangan dari Tuhan. Karena ada penyertaan dari Tuhan. Mari Tuhan kayak berdoa sungguh-sungguh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa-masa pandemi, di masa-masa yang sulit di bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan memberikan Tuhan sungguh-sungguh Tuhan jamahan-Mu yang luar biasa. Biar bangsa ini boleh keluar Tuhan dari masa-masa pandemi ini Tuhan. Dan Tuhan boleh pulihkan bangsa ini Tuhan. Sedikit demi sedikit Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tangan-Mu Tuhan bekerja buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat dampak dari perekonomian Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan Kau tahu yang terjadi di bangsa kami. Ekonomi Tuhan, hal-hal yang terjadi Tuhan banyak mengakibatkan Tuhan orang-orang Tuhan kesulitan, kesukaran di berbagai bidang Tuhan. Tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan, mari Tuhan Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan kembali perekonomian bangsa ini Tuhan. Melalui apapun Tuhan, Engkau yang Tuhan sungguh jamah di segala bidang Tuhan. Kami berdoa Tuhan,
Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menggerakkan roda perekonomian bangsa ini Tuhan, agar boleh kembali pulih normal seperti biasa, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keamanan di bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar malaikat-Mu juga berjaga-jaga di bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan keamanan bangsa ini, TNI, Polri Tuhan yang menjaga dimanapun Tuhan. Engkau yang sungguh berikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh menjaga keamanan di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga yang berdoa terakhir buat Tuhan vaksin Tuhan COVID-19 Tuhan yang sudah Tuhan direncanakan oleh pemerintahan kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang campur tangan melalui vaksin ini Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh turut bekerja Tuhan di melalui vaksin ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan hidup Tuhan, kembali Tuhan normal Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan pemulihan kembali yang semuanya Tuhan dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau mencintai Indonesia Tuhan. Dan kami berseru, kami membela bangsa kami malam ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kita berdoa juga buat Kota Bandung. Kita berdoa keamanan ekonomi dan lain-lainnya. Untuk ini saya minta Ibu Lydia yang akan berdoa. Bapa kami dalam surga, saatnya kami berdoa untuk kota kami, Kota Bandung, di mana kami tinggal, di mana kami beraktivitas, di mana kami beribadah kepadamu. Berikan hikmat akal budi bagi pemimpin Kota Bandung, wali kota, wakil wali kota, seluruh kepala dinas yang bertugas menjalankan roda pemerintahan di Kota Bandung. Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan buat mereka, membangun Kota Bandung ini menjadi kota yang aman, kota yang maju dalam perekonomian, kota yang sehat, kota yang tertib, di mana kami boleh menikmatinya sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjaga keamanan di Kota Bandung ini. Tuhan pakai tenaga tentara yang menjaga keamanan di Kota Bandung ini, biar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Kota Bandung ini boleh menjadi kota yang aman, di mana kami tinggal, kami boleh bebas beraktivitas, karena ada perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk perekonomian di kota ini. Bangkitkan kembali perekonomian Kota Bandung, sehingga seluruh masyarakat Kota Bandung boleh menikmati berkat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gugus tugas yang terus berjuang, tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk melawan pandemi, melawan corona di Kota Bandung ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau angka kejadian di Kota Bandung semakin menurun dan semakin menurun. Kami tahu ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Sebab itu tidak putus ya kami berdoa kepadamu Bapa. Khususnya juga kami berdoa untuk setiap gerejamu yang ada di Kota Bandung. Baik yang sudah mengadakan ibadah di gedung gereja masing-masing, maupun gereja-gerejamu yang masih ibadah online. Tuhan pimpin dan berkati gerejamu, agar gerejamu tidak terlena oleh pandemi ini. Tetapi setiap gerejamu di Kota Bandung ini boleh tetap mengabarkan kabar kebaikan, kabar Injil keselamatan kepada seluruh masyarakat, seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga melindungi Kota Bandung ini. Menjaga kami juga umat Tuhan yang ada di Kota Bandung ini. Untuk tetap beribadah kepadamu. Untuk tetap berdoa kepadamu. Untuk tetap memohon pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa juga buat gereja kita. Kita berdoa buat pemimpin rohani kita, para pelayan-pelayan, dan kegiatan ibadah-ibadah yang ada. Nanti Bapak Dedianto yang berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bawa juga Tuhan para hamba-hamba-Mu, baik gembala sidang, wakil gembala sidang, seluruh staf, koordinator, ketua-ketua komisi, berserta seluruh staf. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, menaruh hikmat marifat, takut akan Kau ada atas anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga setiap pelayanan kami adalah pelayanan yang berkenan kepadamu. Setiap pelayanan kami adalah di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, seluruh para pengerja-Mu, para pengurus-Mu Tuhan, kami boleh bekerja di dalam lindungan-Mu. Berkati seluruh keluarga daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Segala kegiatan usaha, sekolahnya Tuhan, Tuhan yang memberkati. Apa yang kami lakukan, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pengurus, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Suryani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
Nanti Bapak Gunawan Hidayat boleh berdoa dan menopang jemaat Suryani. Kita berdoa buat setiap usaha, pekerjaan, pergumulan, keluarga, bahkan kita bawa mereka yang dalam sakit dan dalam pemulihan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Suryani Tuhan yang mengalami masalah mungkin Tuhan dalam usaha Tuhan, kiranya tangan-Mu menolong Tuhan supaya usaha itu tetap berjalan dengan lancar. Amin. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan, biarlah usaha ini berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan, yang mungkin di antara jemaat-Mu di Suryani ini Tuhan mengalami Tuhan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong Tuhan, bukakan jalan Tuhan bagi mereka yang ingin berusaha, yang ingin bekerja Tuhan. Kami percayakan Tuhan ke dalam tangan-Mu, pasti Engkau membukakan jalan Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga Tuhan yang saat ini Tuhan. Mungkin mereka Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan yang belum sembuh Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Amin. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Ibu Widya Tuhan yang mengalami sakit gula Tuhan. Kiranya Engkau menolongnya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Biar hatinya selalu condong kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada Ibu Widya ini Tuhan. Biar Ibu Widya ini bersandar kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Lengkun Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan keadaan apa yang saat ini terjadi kepada Ibu Lengkun Tuhan. Mungkin Ibu Lengkun Tuhan mengalami kesakitan. Biar tangan-Mu Tuhan menolong Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan. Berikan pengharapan untuk Ibu Lengkun ini Tuhan. Untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Melalui tangan-Mu Tuhan. Tuhan akan menolong Ibu Lengkun ini Tuhan. Berikan Tuhan damai sukacita Ibu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Ibu Lengkun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Neri dan anaknya Ibu Ayu Tuhan. Engkau juga menolong Tuhan keluarga ini Tuhan, yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau menjamah mereka Tuhan. Menjamah Ibu Neri Tuhan. Menjamah Ibu Ayu Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Biar Engkau yang menolong, menyembuhkan Tuhan. Sehingga Tuhan Ibu Neri dan Ibu Ayu Tuhan hanya bersandar Tuhan, meminta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Biar Tuhan hatinya Tuhan selalu berharap Tuhan kepadamu Tuhan. Mungkin dia dalam usia yang lanjut Ibu, untuk Ibu Neri ini Tuhan, tetap hatinya melekat kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan Ibu Neri dan Ibu Ayu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar ini semua Tuhan, kami alaskan Tuhan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Inilah doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Biar doa-doa kami menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebagai satu keluhan kami di hadapan, satu permintaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa daripada kami semua Tuhan. Kuduskan setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempatnya untuk sama-sama bangkit berdiri. Juga yang ada di rumah. Kita mau akhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita mau angkat satu pujian sebagai satu permintaan kita di hadapan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan
kali. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau yang memegang tangan kami. Karena tangan yang kuat, yang sanggup menolong kami, yang sanggup Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan, atas kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Keadaan setiap anak-anak-Mu Tuhan, ada pergumulan dalam kesehatan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Ada pergumulan dalam rumah tangga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan kasih-Mu Tuhan, yang mempererat satu dengan yang lain Tuhan. Oh Tuhan, sehingga oh Tuhan berkat-berkat Allah senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan umat-Mu Bapa. Oh Tuhan yang lemah imannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Roh yang menyala-nyala, oh Tuhan, ada atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Mereka boleh setia kepada Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka usahakan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mereka berhasil Bapa. Karena Tuhan selalu ada dan memberkati, oh Tuhan, setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan, oh Tuhan, anak-anak kami, oh Tuhan, yang kuliah, yang sekolah Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong mereka Bapa. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mau perlindungan Allah yang sempurna, jauhkan dari segala hal yang bukan daripada Allah, dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri persekutuan doa kami malam hari ini. Tuhan yang berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu. Dan oh Tuhan, Engkau yang memimpin. Oh Tuhan, kami yang ada di tempat ini pulang ke tempat dan rumah kami masing-masing. Perlindungan Allah yang sempurna atas kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati yang saya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.